Pendapat tentang keadilan di Indonesia. Penulis, Dio Yulio Pratama. Keadilan menjadi konsep utama dalam sebuah ideologi bangsa. Kata adil dua kali disebut di dalam Pancasila, ini bermakna bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga terdapat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, realitanya hampir setiap putusan hukum oleh pengadilan akan didemonstrasi atau diprotes oleh sekelompok masyarakat karena dirasakan tidak adil. Hal tersebut terus terjadi di masyarakat karena mereka tidak mengetahui mana putusan yang adil, oleh karena itu norma-norma mengenai keadilan, kepatutan dan bahkan kebenaran pun semakin kabur dan sulit untuk dipahami para pelakunya. Keadilan milik semua manusia, tidak peduli dia orang kaya dan dia orang miskin, tidak peduli apapun status sosialnya, tidak peduli apapun jabatannya, tidak peduli siapapun orang tuanya, itulah makna dari prinsip dasar persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Persamaan, tanpa perbedaan hukum dan tanpa pandang bulu atau jabatan bagi setiap manusia. Seperti beberapa kasus di bawah ini yang mengguncang dunia hukum. 1. Kasus Nenek Minah. Pada tanggal 19 November tahun 2009, Nenek Minah 55 dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan RSA Aji Barang, Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan Ketua Majelis Hakim, Musli Bambang Lukmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis. 2. Kasus Mantri Desa Misran. Mantra Desa, Misran, dipidana penjara 3 bulan oleh PN Tenggarong tahun 2009. Dia dihukum karena menolong orang tetapi dianggap salah karena bukan dokter. Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda, beberapa waktu setelah itu. Akibat putusan pengadilan ini, 8 mantri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan. Lantas, MK mengabulkan permohonan Misran pada tanggal 27 Juni tahun 2011. Akibat dikabulkannya permohonan ini, maka mantri desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya dokter atau apoteker dalam kondisi darurat. MK menilai pasal 108 ayat 1 UU No 36/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu sepanjang frase, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundangan. 3. Kasus Prita Mulyasari. Drama hukum Prita menjadi magnet semua pihak. Bahkan, seluruh calon presiden 2009 harus menyambangi Prita guna pencitraan kampanye. Pada tanggal 29 Desember tahun 2009 silam, Majelis Hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Namun, MA membalikan semuanya. MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam Sutera, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kasus ini lalu dimintakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali PK. 4. Kasus kriminalisasi pemulung. PN Jakpus pada tanggal 3 Mei tahun 2010 memvonis bebas Khairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Orang nomor 1 di tubuh Polri waktu itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri pun turun tangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan rekayasa ini. Dia langsung menelpon Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian adanya rekayasa tersebut. Dalam sidang disiplin Propam Polres Jakpus menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Khairul Saleh ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aibtu Suyanto didemosi sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Aibtu Ahmad Rianto ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun. Serta dimutasi secara demosi. Dan untuk Brigadir Diki ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari.
Kejanggalan-kejanggalan ini dipertontonkan, seolah-olah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah sehingga tampaklah seperti tidak ada perlindungan terhadap keadilan. Saat ini yang menjadi harapan untuk membuktikan apakah keadilan terrealisasi adalah keputusan terakhir pada majelis hakim. Hakim diharapkan mampu memutuskan, dengan melakukan pertimbangan secara objektif dan mendapat hasil akhir yang menjadi harapan untuk semua orang dengan mengedepankan rasa keadilan. Definisi adil dan tidak adil sangat relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika ditinjau dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan, putusan hukum selalu adil sementara sebaliknya dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan, putusan hukum selalu tidak adil. Yang pasti, negara kita dicanangkan sebagai negara hukum dengan hukum sebagai panglima dan masyarakat harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum yaitu rights to legal representation dan access to justice. Ada beberapa macam bentuk keadilan diantaranya keadilan moral, yang dapat terwujud bila setiap orang melakukan fungsi menurut kemampuannya. Keadilan distributif yaitu keadilan yang dapat terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban atau kesejahteraan. Keadilan sosial yaitu keadilan yang tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya serta kemakmuran dapat dinikmati secara merata. Maka untuk mewujudkan suatu keadilan, kita harus mengetahui apa arti dari keadilan itu. Definisi keadilan dari para ahli sangat beragam, yaitu Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Notonegoro berpendapat bahwa suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Thomas Hobbes juga mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Plato yang mengatakan bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. TV Riau Bangkit.